Selamat pagi jemaat GKI Layur dan Bajem Grand Wisata. Sapaan pagi pada hari ini akan saya ajak kita membaca Injil Lukas pasal 18. Mulai dari ayat 35 sampai 43. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikian saudara yang kita baca dari Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Nah saudara-saudara, ada orang buta yang menjadi pengemis, itulah yang diceritakan oleh penginjil Lukas di sini. Ketika Yesus masuk ke kota Yeriko itu, saat itu banyak orang yang menyambut, ramai menyongsongnya. Dan orang buta yang mengemis, yang duduk di pinggir jalan itu bertanya kepada orang-orang di situ, "Apa itu? Kok rame-rame itu apa?" Lalu ada orang yang menjawab, "Oh, itu Yesus orang Nazaret sedang lewat." Begitu mendengar nama Yesus orang Nazaret itu disebut, maka segeralah orang buta yang jadi pengemis itu berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Lalu banyak orang yang menegur pengemis itu, "Diam." Tetapi semakin orang itu disuruh diam, dia semakin keras berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Nah saudara, apa sebenarnya yang terjadi saudara? Pengemis buta ini pastilah dia pernah mendengar tentang apa yang dikatakan di dalam kitab Taurat tentang Mesias yang dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 35 ayat 5 sampai 6, bahwa Mesias itu datang akan memberikan suatu tanda. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang yang tuli bisa mendengar, dan orang yang miskin diberitakan kabar baik. Itulah Injil, kabar baik. Dan saat itu orang buta itu percaya di dalam hatinya dan muncullah suatu pengharapan bahwa Mesias ketika dia datang akan mencelikkan matanya yang buta. Nah saudara, pengemis buta itu yakin bahwa Yesus inilah yang dimaksud di dalam perjanjian lama. Dan Yesus itulah pewaris kerajaan Daud. Maka dia menyebut dia sebagai anak Daud, bukan sebagai orang Nazaret saja. Saudara, kata anak Daud itu adalah sebuah nubuat juga di dalam kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 16, bahwa Mesias itu datang dari keturunan Daud yang akan membangun suatu kerajaan yang kekal. Jadi anak Daud itu adalah gelar kehormatan yang tinggi yang diberikan oleh orang-orang yang percaya akan adanya nubuat itu di dalam perjanjian lama.
Sedangkan Yesus orang Nazaret itu sebetulnya punya makna yang berbeda dengan anak Daud. Zaman dahulu orang itu kurang kreatif ya dengan nama-nama. Jadi kalau misalnya ada orang namanya Simon ya, itu Simon itu banyak ya. Maka untuk membedakan dibedakanlah dengan ada keterangan di belakangnya ya. Ada Simon Petrus, Simon orang Magus, ada Simon orang Selot dan sebagainya ya. Dan demikian juga Yesus. Untuk membedakan dari Yesus yang lain, maka Yesus itu diberikan penjelasan Yesus orang Nazaret. Tetapi orang-orang Yahudi mempunyai anggapan bahwa Nazaret itu kota kecil, kurang penting, ya. Tidak mungkinlah dari kota yang kecil itu akan muncul seorang Mesias, seorang nabi besar. Maka mereka tidak percaya pada Yesus itu. Jadi Nazaret itu sebagai suatu julukan yang merendahkan, yang kurang diakui begitu ya. Jadi saudara sekalian, kata Nasrani itu juga berasal dari Nazaret ya. Tetapi sebenarnya kita ya itu tidak tepat ya. Kita adalah orang Kristen, tetapi kita bukan orang Nasrani ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, dua kelompok ini ada di tengah-tengah masyarakat. Kelompok Yesus orang Nazaret yang kurang mempercayai Yesus dan kelompok Yesus anak Daud. Ya. Jadi dua kubu ini rawan berbentrok bila bersatu. Jadi ketika pengemis buta itu berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka orang-orang di situ menegur, "Diam, jangan teriak-teriak, jangan memprovokasi, nanti bisa terjadi bentrok dan sebagainya." Tetapi pengemis buta itu makin keras berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dan Yesus mendengar teriakan pengemis itu. Yesus menyuruh orang memanggilnya, dan Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Pengemis itu berkata, "Tuhan, aku mau melihat." Maka mujizat terjadi. Pengemis itu bisa melihat lagi. Dan Alkitab mengatakan bahwa pengemis itu kemudian bersukacita mengikuti Yesus dan memuliakan Allah. Semua orang ikut memuliakan Allah. Nah, saudara, mujizat itu sebagai yang dilakukan Mesias itu, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang yang tuli mendengar. Itu adalah mujizat khas Mesias yang datang untuk memulihkan manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Di dalam kitab Yeremia pasal 10, Tuhan Allah pernah menegur bangsa Yehuda yang beribadah kepada Baal, kepada berhala. Dan di dalam kitab Mazmur 135 dilukiskan berhala itu ya dibuat dari kayu atau batu. Berhala itu punya mata tapi tidak bisa melihat. Punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Punya kaki tapi tidak bisa berjalan. Maka di dalam Yeremia 10 ayat 18 dikatakan bahwa Allah akan melemparkan penduduk negeri ini ya karena mereka menyembah berhala. Dan itu tergenapi ketika Babel datang dan bangsa Israel ditawan di Babel 70 tahun. Ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan 70 tahun itu, mereka benar-benar bertobat. Mereka tidak lagi mau menyembah berhala. Dan saudara, ketika masuk di dalam perjanjian baru, orang Farisi dan ahli Taurat itu beranggapan bahwa orang yang tidak melihat, orang yang tidak berjalan atau lumpuh, orang yang tidak mendengar atau tuli, itu karena dikutuk Allah, karena menyembah berhala. Mereka beranggapan demikian. Tetapi Yesus tidak.
Yesus berkata kepada pengemis buta itu, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seolah-olah Yesus mengatakan pada pengemis buta itu, "Kamu buta bukan karena kamu menyembah berhala. Sekarang aku mau buktikan. Melihatlah, karena imanmu yang membuat kamu bisa melihat." Nah, saudara, iman adalah suatu kepercayaan kepada Yesus itu sebagai Mesias, anak Daud. Bukan sekedar percaya, tetapi iman itu adalah bagaimana kita mau mempercayakan diri kepada Dia yang punya kuasa itu, menjadi raja kita. Iman itu menyatakan juga relasi kita dengan Dia, bukan sekedar relasi pemberi berkat dengan si penerima berkat, tetapi bagaimana kita sebagai anak dan Dia sebagai Bapa punya relasi yang seperti Bapa dengan anak. Nah, saudara, bertumbuhlah di dalam iman kepada Sang Anak Daud, karena iman itulah menjadi kekuatan bagi kita saat kita menghadapi berbagai macam pergumulan di tengah dunia ini. Percaya.